Ya teman-teman, saat ini saya berada di kandang ayam ya. Jadi tepatnya ini adalah usaha peternakan ayam Bangkok. Jadi ayam Bangkok ini kita kembang biakkan, kemudian dibagi jadi dua. Jadi ada yang ayam Bangkok untuk ini apa? Jago ya, khusus ayam Bangkok jago. Kemudian sebelahnya itu ada khusus ayam Bangkok untuk ini apa, babon, atau untuk ayam jago, bukan ayam jago ya, ayam ini apa, sembelian. Jadi ayamnya adalah ayam betina, memang khusus untuk disembelih gitu ya. Nah, di sini memang kita gunakan beberapa ini apa, strategi untuk bisa membuat ternak ayam ini jadi efektif dan efisien, kemudian juga hasilnya maksimal gitu ya. Makanya kita buat beberapa ini apa, strategi. Oke, strateginya seperti apa? Simak terus video ini, jangan di skip ya. Jadi supaya tidak gagal paham. Oke, sebelum saya lanjutkan lagi, jangan lupa untuk Anda yang subscribe terlebih dahulu ya. Kemudian ya, sampai kan gratis gitu ya. Dan kemudian juga jangan lupa untuk tekan tombol like, kemudian share video ini ke teman-teman Anda. Siapa tahu teman-teman Anda sedang memerlukan informasi tentang beternak ayam Bangkok ini. Oke, kita lanjutkan lagi ya. Jadi tentang beternak ayam Bangkok ini memang sudah lama kita lakukan, dikembangbiakkan gitu ya. Artinya memang kita menggunakan beberapa ini apa, strategi atau cara-cara konvensional, cara-cara lama gitu ya. Di antaranya ayam Bangkok itu kita tetaskan dengan menggunakan metode manual. Manual itu ya konvensional, itu artinya telur-telur yang kita kumpulkan memang khusus untuk ditetaskan itu dierami secara alami ya. Jadi oleh induknya sendiri dierami selama 21 hari. Jadi ya cukup ini apa, sama juga butuh waktu, cuman kan ini dilakukan secara alami ya, kita biarkan gitu ya. Dan hasilnya juga cukup bagus karena rata-rata dari tetasan itu, dari yang dierami itu 99% menetas semua gitu ya. Ya paling tidak kalau ada yang gagal ditetaskan paling 1 atau 2, tidak lebih dari itu. Jadi kalau kita mengeramkan 15 telur gitu, nanti yang ini apa, yang berhasil menetas itu sekitar 13 gitu ya. Kalau 15 ya 13, 14, bahkan kadang-kadang 15 menetas semua. Ya pernah kita tetaskan sampai 16 gitu ya, menetas semua. 8 gitu menetas semua. Nah itu ininya apanya, daya tetasnya untuk breedingnya, untuk ini apa, kembang biaknya. Dan sekali kita menetaskan itu bisa 4 sampai 5 indukan ya. Jadi ya cukup banyak, sehingga total di ini mana, di kandang ayam kita ini sekarang ada sekitar 150-an ekor ayam ya, cukup banyak juga. Nah, itu yang untuk cara menetaskannya. Kemudian bagaimana cara ini apa, untuk pengembangbiakannya atau makanannya gitu. Jadi makanannya itu kita gunakan bekatul ya, dedak itu ya, dedak. Kemudian nah ini ada beberapa campuran yang bisa dimanfaatkan oleh teman-teman. Kita menggunakan dedak, kemudian dicampur dengan daun pepaya dan juga pepaya. Daun pepayanya kita rajang gitu ya, kita rajang, kemudian kita campurkan. Nah, pepayanya yang masih mentah atau yang sudah matang juga boleh diparut kemudian dicampur. Jadi ada beberapa ini apa, komponen dedak, bekatul itu, kemudian daun pepaya kita rajang, kemudian buah pepayanya sendiri kita parut ya. Kita parut supaya mudah dicerna. Nah, itu yang kemudian kita dicampur dengan air. Nah, airnya ini pun juga macam-macam gitu ya. Harus yang ini apa, yang dicari, yang memang benar-benar dibutuhkan. Airnya bisa air biasa tapi yang seger ya bagus. Kemudian juga bisa air cucian beras.
Jadi air cucian beras itu bagus untuk kesehatan ayam gitu ya. Nah, dari komponen makanan ini memang punya fungsi sendiri-sendiri. Misalkan daun pepaya, kemudian pepaya itu cukup bagus untuk daya tahan tubuh dari si ayam ini ya. Sehingga imunitasnya cukup tinggi. Kalau di beberapa tempat biasanya dalam 1 tahun itu ada wabah ayam gitu ya. Alhamdulillah ayam di tempat kita ini insya Allah dan sudah berlangsung lama, dan insya Allah kedepannya juga akan bisa sehat terus ya, karena imunitasnya cukup tebal, cukup tinggi, sehingga kalau ada hama-hama ini menter ayam di sini ya terus menerus, sehingga ayam ini tingkat hidupnya ayam ini cukup tinggi. Ya paling matinya disembelih gitu ya. Disembelih, kalau sakit gitu insya Allah enggak gitu ya, karena sehat terus. Nah itu kegunaan dari ayam tadi itu apa? Ayam apa? Daun pepaya, kemudian juga buah pepaya, itu fungsinya semacam itu. Nah, di satu sisi yang lain, kemudian ada air apa? Air cucian beras untuk makanan ayam dicampur, itu juga cukup bagus ya untuk makanan ayam. Jadi daya tahan tubuhnya cukup bagus. Oke, itu untuk yang makanan utamanya yang kita berikan pada pagi hari jam 7. Kemudian sore hari seperti ini ya, jam 3 atau jam 4 sore kita berikan makan lagi. Jam 2 sampai jam 4 sore lah kita berikan makan itu lagi. Nah, di sela-sela itu teman-teman, ya sekitar pukul 11 gitu ya. Kalau Anda nganggur, kalau kita nganggur, kemudian ada pohon pisang. Jadi pohon pisang itu kalau berbuah kan sudah selesai. Pohonnya ya sudah nggak kepake kan, nggak mungkin berbuah lagi lewat situ kan gitu. Kita potong, kemudian kita ini apa, lapisan-lapisan di batang pisang itu kita ambil dan kita berikan gitu aja, lembaran-lembaran gitu kita berikan ke ayam-ayam itu, sehingga dia akan makan makanan tambahan itu, jadi suplemen tambahan itu. Fungsinya apa? Jadi fungsinya untuk pohon pisang ini di ayam itu adalah satu, kalau suhu udara cukup tinggi, itu akan membuat ayam menjadi lebih segar gitu ya. Jadi makan ini apa, makan batang pisang itu yang lembaran-lembaran itu dimakan gitu, dia badannya akan segar gitu ya, lebih segar dan tidak terlalu stres karena kepanasan. Ini akan berbeda, nggak kepanasan kemudian dikasih air, enggak juga. Ini secara apa, anatomi tubuhnya, anatomi pencernaan makanannya akan lebih fresh, lebih segar kalau makan batang pisang tadi itu ya. Kita berikan pukul 11 lah. Nah nanti kemudian pukul 2, pukul 3 kita berikan makanan utama lagi. Nah itu beberapa ini apa, catatan makanan ya yang bisa dimanfaatkan. Jadi kita sudah sharing tentang breedingnya bagaimana, kemudian makanannya seperti apa, berikut makanan tambahannya. Oke, ini mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kita semua. Salam dan sukses selalu untuk Anda.